alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Wafat Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggalnya ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Gudira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ya'isha yatiman liyatawalla Allah tabaraka wa ta'ala ri'ayatahu wahdah. Kama fi qawlihi ta'ala alam yajidka yatiman fa'awa. Sudah menjadi takdir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yatim, agar Allah sendiri yang mengurus, yang mengatur kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil dari ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah beberapa hari tidak turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun ayat Al-Quran dari surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati kamu dalam keadaan yatim, sehingga Allah yang memberikan ketenangan, kenyamanan, tempat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam tafsirnya disebutkan ay alam yu'limkallahu yatiman, alam ya'lamkallahu yatiman hina mata abuk. Bukankah Allah mengenalmu, mengetahuimu, mendapatimu dalam keadaan yatim ketika ayahmu meninggal. Walam yukhallif laka malan wala ma'wa. Ayahmu meninggal tidak meninggalkan harta, tidak memberikan warisan harta ataupun tempat tinggal. Faja'ala laka ma'wan ta'wi ilaih. Allah jadikan untukmu tempat tinggal yang kamu bisa bertempat di situ. Fa'awaka ila jaddik. Allah berikan tempat tinggal bersama kakekmu Abdul Muttalib. Summa ila ammik, kemudian kepada pamanmu Abu Talib. Wa kafakal ma'unah, dan Allah cukupi untukmu kebutuhan. Nah, apa itu? Dalam mata abuhu wa kafalahu jadduhu summa amhu syaqiqu Abu Talib. Jadi Allah sudah aturkan langkah-langkah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecilnya. Kalimat yajidka itu dari kalimat wujud, bermakna ilm. Allah mengetahui. Sayyidina Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir, ketika menjelaskan dari ucapan para ulama menjelaskan tentang durratun yatimah, di situ beliau mengambil makna alam yajidka wahidan fi Quraisy adiman nazar fa'awaka ilaih wa ayyadaka wa syarafaka bin nubuwati wa safaka risalatih. Bukankah Allah mendapatimu keadaan sendiri di dalam Quraisy tanpa pemerhatian, sehingga Allah memberikan kamu perhatian, Allah memuliakan, Allah memberikan kekuatan dengan kenabian,
dan Allah memilihmu menjadi rasulnya. Lah karena itulah Nabi SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik aku, mengajari aku adab dan memberikan pendidikan yang terbaik kepadaku. Dalam riwayat Inda Ibni Asakir an Abdurrahman bin Muhammad Az-Zuhri an abihi an jaddihi, di riwayat yang lain, "Adabani Rabbi wa nasya'tu fi Bani Sa'ad." Allah memberikan aku pendidikan dan aku tumbuh di Bani Sa'ad. Itu saat dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah. Diriwayatkan juga oleh Abu Hayyan di dalam tafsir Al-Bahr dan selainnya dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Innama yutmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyakuna al-murabbi lahu wal muwajjih wal muhadzib wahidan huwallah." Hanya saja yatimnya Rasulullah itu agar yang menjadi pendidik beliau, yang mengarahkan beliau, yang mengajarkan kepada beliau itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'rifa fadlal yatama, sehingga Nabi juga mengetahui betapa besar keagungan kemuliaan anak-anak yatim. Jadi hikmahnya sangat luar biasa. Sehingga fasayyidul wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang yatim, terlahir dalam keadaan yatim. Wa aidan liyandur sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila madariji izzih ila awaili amrih, agar Nabi juga melihat ketika sampai kepada derajat tertinggi dalam kemuliaan, yang dilihat adalah awal mula kehidupan beliau. Liya'lama annal aziz man a'azzahu Allah, agar Nabi tahu bahwa yang membuat Nabi mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rendahnya kita di kecil itu suatu pelajaran yang sangat besar ketika kita berada di derajat atau level yang berbeda di masa besar. Susahnya kehidupan kita di awal-awal itu sebuah keuntungan ketika kita sudah sukses, agar kita tidak lupa bahwa dulu saya juga merasakan pahitnya, tidak nyamannya kehidupan, susahnya kehidupan. Bukan terus dijadikan sombong, enggak. Ketika kita sukses, kita enggak lupa dulu saya juga susah, sehingga melihat orang-orang susah akan memiliki rasa. Begitu juga yatimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada Nabi bahwa setinggi apapun dulu kamu adalah anak yatim, sehingga tampilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana pedulinya Nabi, cintanya Nabi kepada anak yatim, bahkan kepada orang-orang yang mau ngurusi anak yatim, sampai dalam tingkatan Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mau mengurus anak yatim, yang mau mendidik anak yatim, mengarahkan anak yatim, kedudukannya nanti seperti ini di surga, tidak jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat luar biasa Nabi cintanya kepada anak yatim, sampai khairu buyutin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah itu rumah yang di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru buyutin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Seburuk-buruknya rumah yang di situ ada anak yatim tapi diperlakukan dengan tidak baik.
Wa anna quwatahu laisat minal aba wal ummahat wala minal mal. Supaya Nabi juga tahu bahwa kekuatan itu pada hakikatnya bukan dari ayah, bukan dari ibu, bukan dari harta, bal quwwatuhu minallah. Bahkan kekuatan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan liyarhamal faqir wal aitam. Tujuannya agar Nabi juga memiliki rasa kasih sayang kepada fakir dan anak-anak yatim. Pernah suatu saat Nabi SAW melihat di hari raya ada satu anak kecil yang nangis karena melihat teman-temannya pakaiannya baru, senang ada orang tua, ini menyendiri nangis, nggak punya pakaian baru, nggak punya orang tua. Dilihat oleh Nabi, dengan kesedihannya dibawa, ditanya oleh Nabi, kenapa kamu nangis? Diungkapkan kata-katanya. Dibelikan pakaian baru oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada anak tersebut, sekarang kamu sudah pakai pakaian baru, ayahmu adalah Rasulullah, ibumu adalah Aisyah. Keluar dari rumah itu dengan bahagia, ya, bangga. Kalau mereka ayahnya fulan ayahku adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi dari yatim. Tapi kalau anak itu nggak pernah susah dalam masa kecilnya, nyaman hidupnya dari kecil, apalagi terpenuhi semua kebutuhannya, punya rasa iba itu susah. Apalagi kepada anak-anak yatim. Nah, karena itu Nabi dijadikan yatim oleh Allah agar kita ngelihat, ketika kita melihat anak yatim itu ingat Nabi, karena kita nggak semuanya sama. Ada orang yang ditakdirkan menjadi kaya dari kecil, ada orang sukses dari kecil, nggak pernah merasakan susah. Tapi harus selalu ingat bahwa Nabi dulu yatim, sehingga ketika kita memuliakan Nabi itu memuliakan anak yatim seakan-akan kita memuliakan orang yang nisbatnya sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Ishaq mengatakan, ini mulai masuk dalam cerita wafatnya ayah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma lam yalbas Abdullah ibn Abdul Muttalib an tuwfiya wa ummu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam hamilatun bih. Beliau menceritakan bahwa Sayyidina Abdullah itu meninggal saat ibunda Rasulullah SAW mengandung Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad an Mahmud bin Ka'ab. Begitu pula dari Ayyub bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah rahimahumallahu ta'ala. Mereka berdua berkata, Sayyidina Abdullah ini keluar ke negeri Syam, lebih tepatnya di Gaza, membawa dagangan dari dagangan orang-orang Quraisy, berdagang di sana. Biasa orang Mekah itu kehidupannya ya hasilnya dari perdagangan. Karena itu dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi mereka itu pergi di musim panas, di musim kemarau, di musim panas dan musim dingin untuk berdagang di luar kota Mekah. Adapun di musim haji mereka menyediakan barang dagangan. Di musim haji mereka menyediakan barang dagangan karena orang datang dari segala penjuru ke Mekah. Itu dari masa jahiliyah juga seperti itu. Mereka itu kalau sudah musim haji panen raya, ya panen raya. Sehingga ketika sudah selesai dari perdagangan di Syam, mereka kembali ke kota Mekah melewati Madinah. Saat itu ayah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marid, sakit. Akhirnya ayah baginda mengatakan, atakhallafu inda akhwali Bani Adi bin Najjar. Sudah aku tinggal aja, saya tinggal di sini dulu di rumah pamanku, keturunan Bani Adi bin Najjar.
Sebetulnya bukan paman langsung ya. Itu pamannya Abdul Muthalib. Ya, pamannya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu ibunya dari keturunan Bani Adi bin Najjar. Nah, sehingga biasa dalam Arab pamannya ayah itu ya paman. Kalau kita Jawa kan mbah wisan. Iya. Hah? Adiknya mbah itu apa? Hah? Yai. Ya, tapi nyeluki ya mbah. Mbah iki kabeh mbah. Kan maksudnya panggilannya kan mbah. Dulure mbah ya mbah. Kalau di Arab enggak, saudaranya kakek itu ya paman. Panggilnya paman. Sama. Jadi bapaknya nyeluk paman, anaknya nyeluki paman padha. Sama kalau di Arab. Di Arab seperti itu. Kalau kita sama mbahe. Lek bapak nyeluki paman, kalau anaknya nyeluki mbah. Nah, tinggal di situ selama 1 bulan. Ya, sakit 1 bulan tinggal di situ. Mereka para sahabatnya semua sudah sampai Mekah, sehingga ayahnya Sayyidina Abdullah, yaitu Sayyidina Abdul Muthalib, tanya, "Mana putraku ini?" Mereka mengatakan, "Khalafnahu inda akhwalihi Bani Adi bin Najjar maridun." Kita tinggal atas permintaannya dia tinggal di rumah pamannya Bani Adi bin Najjar itu karena sakit. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib mengutus putra tertuanya, yaitu Sayyidina Al-Harith. Ternyata ketika Sayyidina Al-Harith ini sampai di kota Madinah, ayah baginda Nabi SAW sudah wafat dan sudah dimakamkan di Dar An-Nabighah. Dar An-Nabighah. Kalau nggak salah sekarang sudah masuk area Masjid Nabawi. Ya, masuk area Masjid Nabawi. Kasihkan kabar sehingga pulang itu Harith membawa kabar tentang meninggal ayahnya baginda Nabi SAW. Merasa sedih. Sayyidina Abdul Muthalib sedih. Bibi-bibinya Rasulullah, saudari-saudarinya Abdul Muthalib, bibi-bibinya ayahnya Rasulullah, saudarinya Abdul Muthalib, semuanya sedih. Anak-anaknya Abdul Muthalib, saudaranya Sayyidina Abdullah, semuanya merasakan kesedihan. Saat itu Rasulullah masih dalam kandungan ibunya. Lah usianya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib saat meninggal 25 tahun. Sehingga hal itu mengejutkan Sayyidah Aminah. Wafatnya suaminya yang tercinta membuat beliau terkejut. Alangkah berat perpisahan yang dirasakan oleh Sayyidah Aminah. Kesedihan, kegundahan yang membakar dirinya, sehingga beliau mengutarakan kesedihan itu dengan bait syair yang menyebutkan tentang kesedihan, keluhuran sifat sikapnya Sayyidina Abdullah, keutamaan beliau, tapi menunjukkan kesedihan yang sangat amat mendalam bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga Sayyidina Abdullah ini dijuluki dengan Al-Ghali, orang mahal, orang istimewa, meninggalkan kesedihan, meninggalkan kesusahan kepada seorang janda yang masih muda. Sayyidah Aminah masih muda. Kalau Sayyidina Abdullah usianya 25 tahun, berarti di bawahnya masih muda. Bahkan bukan hanya sekedar muda, itu bekas pacar yang dipakai dalam pernikahannya masih ada.
manten anyar. Seorang pemuda Sayyidina Abdullah yang belum menikmati masa mudanya, belum pernah merasakan menikmati rasa masa mudanya, bahkan tidak berbahagia, seneng-seneng. Kalau bahasa kita itu belum bulan madu bersama istrinya, hidup hanya beberapa hari. Usia kandungan Nabi saat ayahnya meninggal itu 2 bulan. Perjalanan dari Mekah ke Gaza itu ditempuh 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Berarti secara tidak langsung saat berangkat itu baru hamil. Waktunya pulang itu 2 bulan sudah meninggal. Nah itu belum perdagangannya di sana, saat dagangnya di sana. Artinya banyak waktu yang tertinggal dalam kesenangan pernikahan baru oleh Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Karena itu kesedihannya sangat mendalam. Baru nikah 2 wulan, 3 wulan ditinggal sampai bojone. Balik-balik kali jeneng tok. Ya, kalau perempuan zaman sekarang sedine goro. Ya, kalau ini memang benar-benar nggak pernah berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan mengetahui bahwa suaminya ini nggak ada gantinya, orang yang sepadan dengannya, apalagi di masa-masa itu, sehingga kesedihan sangat mendalam kepada Sayyidah Aminah. Namun rahmatullah wa rahfatuhu bi ibadihi anzalatis sakinah ala qalbi Aminah allati ruwi'at binaril firaq. Rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya ini membuat hati Sayyidah Aminah tenang, walaupun terguncang dengan api perpisahan. Fakanat ta'nas lima tasma' min hataf yubashshiruha bi'azami busyra. Beliau menjadi tenang, menjadi nyaman karena mendengarkan suara-suara yang memberikan kabar gembira dengan kabar yang sangat luar biasa, yaitu lewat mimpi-mimpi beliau tentang anak yang dikandungnya. Kehilangan seorang yang luar biasa tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang luar biasa. Fahakadza faraqatil habib war rafiq wa amtasalat di amrillah ta'ala. Terpisah dengan seorang kekasih yang selalu menemani, yang cinta kepadanya, tapi tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendidik putranya yang baik, yang mulia, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak akan menjadi Sayyidil Akwan, pemimpin alam semesta. Ya begitulah takdir menginginkan hal itu, tapi di dalamnya terdapat hikmah yang gak mudah untuk difahami oleh akal manusia biasa. Mulai dari Sayyidina Abdullah yang digelari dengan Az-Zabih, pulang dari perjalanannya untuk berjumpa kepada istrinya, tapi ternyata saat istrinya hamil beliau wafat di perjalanan, sehingga tidak bisa melihat kehidupan apa yang akan dialami oleh putranya dalam keadaan yatim. Begitulah wafatnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dalam perjalanan itu saat pulang dari negeri Syam. Dimakamkan beliau di Madinah. Tempat rahasia-rahasia Allah ada di sana. Cahaya Allah ada di sana. Tempat kelak akan menjadi tempat tinggalnya baik kaum muhajirin dan kaum ansar, tempat turunnya wahyu dan tempat terbebasnya perbudakan. Ada suatu perkara yang tidak pernah terpikir bahwa Madinah akan menjadi tempat tinggal jasad ayahnya Nabi,
tapi juga menjadi tempat tinggal dari jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam.